Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman penulis di sini, Ibu Sari, Ibu Nurhayati, Ibu Deno, Ibu Nia, Ibu dari Kementerian, dan teman-teman lain yang tak bisa saya sebut satu persatu. Saya mulai dari kesimpulan riset. Kesimpulan riset yang berhubungan dengan dunia penulis. Bahwa negara yang penduduknya banyak membaca, negara yang penduduknya banyak menulis, banyak berkaya, negara yang literasinya kuat, itu juga adalah negara yang penduduknya hidup bahagia. Ini hasil riset terkemuka yang menunjukkan ada korelasi antara tradisi literasi, tradisi membaca, menulis, berkarya dengan hidup berbahagia. Saya mulai dari riset ini yang dibuat oleh Central Connecticut State University di Amerika Serikat di tahun 2016. Universitas ini meriset sekitar 200 negara di seluruh dunia mengenai tradisi literasi. Namun kemudian karena masalah data statistik, ia hanya bisa mengumpulkan dan membuat ranking di 61 negara. Mereka disusunlah oleh universitas ini list 61 negara literasi dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Beberapa indikator ia buat antara lain bahwa untuk dianggap memiliki literasi yang kuat, negara tersebut harus menyediakan jumlah perpustakaan yang cukup. Di negara itu diterbitkan jumlah buku yang cukup dibandingkan jumlah populasi di wilayahnya. Di negara itu juga tumbuh berbagai media, termasuk media yang menulis mengenai masalah-masalah budaya. Di negara itu juga tumbuh berbagai kegiatan budaya dan kegiatan sastra. Ada banyak indikator kuantitatif yang dibuat untuk menilai apakah negara itu baik atau buruk dilihat dari kultur literasi. Maka dapatlah mereka itu list 61 negara top 5. 5 negara yang tradisi literasinya paling baik itu adalah negara-negara Skandinavia. Antara lain Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Iceland. Jadi itu negara-negara yang dianggap mereka cukup menyediakan satu tradisi yang membuat penduduknya membaca, menulis, berkarya yang dinilai dari jumlah penduduk negara itu. Kita bisa lihat di Google, yang membuat kita prihatin adalah Indonesia ada di ranking nomor 2 terburuk. Bisa dilihat di Google itu ya. Dari 61 negara yang di list itu, Indonesia ada di ranking 60, hanya satu tingkat di atas negara Botswana, negara dari Afrika, karena memang populasi Indonesia begitu banyaknya, tapi kurang dilayani oleh jumlah perpustakaan yang cukup, oleh jumlah buku-buku yang diterbitkan yang cukup dibandingkan luasnya populasi, juga jumlah kegiatan budaya, sastra yang cukup dibandingkan luasnya dan besarnya populasi Indonesia. Itu data dari Central Connecticut State University
di Amerika Serikat di tahun 2016 yang juga bisa kita lihat di Google. Ini era Om Google ini menyediakan banyak hal, kita bisa cek and recheck data riset itu. Nah, kedua, apa makna dari tradisi literasi ini? Nah, kita hubungkan dengan riset yang lain. Yang ini riset yang dibuat oleh PBB. Kita nanggung-nanggung, PBB pun, lembaga SDSN, ia membuat riset yang judulnya itu World Happiness Index. Indeks kebahagiaan manusia. PBB sampai di level itu karena masukan dari begitu banyak intelektual, begitu banyak pemikir, bahwa sebuah negara tak dapat dikatakan maju hanya dari pertumbuhan ekonomi negara itu. Sebuah negara tak dapat dikatakan tumbuh dan pesat dan kuat jika hanya diukur dari level pendidikan atau level kesehatan. Dan ini perkembangannya bahwa negara itu dianggap maju jika juga ia mampu membuat penduduknya bahagia. Karena itu pun mereka kembangkan itu, bagaimana cara mengukur kebahagiaan penduduk. Jadilah itu indeks World Happiness Index yang sudah diukur sejak tahun 2011 dan setiap tahun itu dipublikasikan hasilnya. Dan lagi-lagi di tahun 2021, sebelumnya 2020, negara-negara paling tinggi yang dianggap paling bahagia diwarnai oleh negara-negara Skandinavia. Itu Finlandia, negara Skandinavia 4 tahun berturut-turut terpilih sebagai negara paling bahagia. Juga termasuk di sana negara Denmark, Swedia, Norwegia, Iceland, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat ada dua data di sini. Satu data mengenai negara yang paling kuat literasinya, yaitu negara-negara Skandinavia. Saat yang sama juga negara paling bahagia juga negara-negara Skandinavia. Jadi kita pun bisa membuat korelasi dan mengatakan bahwa ada tendensi kuat, ada tren ke sana bahwa negara yang menyediakan sumber daya yang cukup agar penduduknya banyak membaca, banyak menulis, banyak berkarya, juga akan berujung kepada negara yang membuat penduduknya bahagia. Dan pun ada riset mengenai itu, ya. Hubungan antara membaca, menulis, berkarya dengan tingginya tingkat happiness. Jika kita membaca, berkarya, dan juga kita tuliskan itu dari hati kita, itu lahirlah itu yang orang sebut itu happiness hormone di kepala kita. Nah, ini sekedar pengantar kepada teman-teman untuk juga melihat apa yang terjadi di dunia, bahwa dunia penulis ini, literasi ini sudah diukur sedemikian rupa karena ilmu sosial sudah sampai ke sana. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk kepada satu pena Jakarta. Jadi saya senang sekali di sini karena dekat Jakarta ini dengan tempat saya tinggal, saya bisa hadir. Ya. Saya juga katakan maaf pada teman-teman di daerah yang juga ada di sana deklarasi pengemurusan dari mulai Aceh sampai Papua. Saya tak bisa hadir ini lebih menjaga situasi karena pandemik, ya. Tapi di DKI Jakarta saya bisa hadir karena dekat dengan rumah. Cukup naik mobil saja, saya katakan ke supir saya, berapa lama ini? Pak, ini 35 menit sampai Pak, katanya. Oke, saya bilangnya. Jadi saya sempat hadir, saya ucapkan selamat kepada Mbak Nia yang memimpin satu pena di sini bersama Mbak Nurhayati, juga supervisinya Mbak Deno. Saya senang kenapa saya panggil Mbak atau Ibu ini, Ibu saja mungkin. Ibu Nia, Mbak juga boleh ya. Ibu Nia, Ibu Dena memimpin. Karena saya sudah punya satu jejak lama dengan Mbak Nia dan Mbak Deno. Jejak lama, karena itu saya percaya militansinya, saya percaya passionnya, saya percaya upaya yang kuat sekali
untuk ikut memajukan literasi. Jadi waktu itu mungkin 3-4 tahun yang lalu, kita membuat satu proyek besar, yaitu bagaimana agar 34 provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, itu aneka local wisdomnya dikisahkan oleh penulis dari provinsi itu. Dapatlah itu kemudian masing-masing provinsi 5 penulis, mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan ada yang 6. Akhirnya itu kumpullah itu 176 kisah local wisdom yang dituliskan dalam bentuk puisi esai. Ini puisi esai ini puisi yang panjang sekali, berbabak-babak, ada catatan kaki, dan dalam waktu saya lupa 2 tahun lahirlah itu kemudian 34 buku dari 34 provinsi. Di satu buku, satu provinsi, 5 penulis, dan 5 kisah local wisdom dalam satu puisi esai yang puisi yang panjangnya minta ampun itu. Ya. Dan kemudian sekarang ini dari 34 buku itu dipilihkan masing-masing satu kisah menjadi 34 skenario film. Jadi sekarang ini sedang diolah dan sudah jadi 34 skenario film dari Aceh sampai Papua yang ditulis oleh penulis masing-masing provinsi itu yang siap jadi film layar lebar. Tepuk tangan juga buat Mbak Deno, Mbak Nia yang ikut kerja di sana. Dan jika ini jadi, maka inilah pertama di dunia, ya, pertama dalam sejarah serial film yang basisnya semuanya adalah puisi, tepatnya puisi esai. Jadi kalau film basisnya adalah novel atau cerpen sudah biasa, ini film basisnya adalah puisi esai. Mbak Deno dan Mbak Nia bersama tim lain yang mengerjakannya, karena itu saya percaya di tangan Mbak Deno sebagai supervisi dan koordinator Jawa Madura, dan Mbak Nia selaku koordinator di Jakarta, insya Allah ke depan ikut juga terbangun komunitas penulis. Karena saya sudah melihat sendiri militansinya, saya sudah melihat sendiri kesungguhannya, kecintaannya pada literasi. Jadi ini yang penting ya. Hal lain adalah technicalities, tapi spirit yang menggerakkan manusia itu adalah kecintaan, passion kepada bidang yang ditekuninya, yaitu literasi. Nah sekarang ini para penulis, kita hidup di zaman yang tak pernah sebesar ini, sebagus ini untuk dunia penulis. Tak pernah ada zaman sebagus ini untuk dunia penulis, karena teknologi sudah sampai di sana. Di Google itu tersedia library terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dulu kita pernah hidup di abad 8 sampai abad 12, itulah abad yang orang bilang zaman keemasan dunia Islam, karena begitu banyaknya buku-buku besar yang kita punya di sana, buku-buku yang menerjemahkan dari berbagai literatur Yunani, literatur India, Cina ke dalam bahasa Persia, bahasa Arab. Gara-gara begitu banyaknya literatur di sana, Islam di masa itu, terutama di Persia, di Irak, menjadi pusat peradaban dunia. Ilmu pengetahuan tumbuh di sana, kimia, matematika pertama-tama tumbuh di sana, sehingga banyak yang mengatakan jika saja saat itu hadiah Nobel sudah diberikan, maka bertahun-tahun hadiah Nobel akan diberikan kepada ilmuwan Islam. Karena disitulah pusat dunia ilmu pengetahuan dihasilkan. Mengapa? Karena library kumpul di sana. Jadi kita lihat bagaimana hubungan dari tersedianya buku-buku bagus kepada kultur meneliti, kultur menulis yang ujungnya majunya peradaban. Nah, sekarang ini apa yang kita punya di era Google jauh lebih banyak dari library yang pernah ada di zaman keemasan Islam, dan juga bisa diakses jauh lebih sederhana.
Dulu itu kita ingin membaca buku harus pergi jauh-jauh ke library. Sekarang cukup handphone di tangan, cukup duduk di taman atau di kereta atau di bis kota atau di kamar kita di sore hari, di malam hari, bisa kita akses itu. Aneka informasi yang bisa membuat kita menulis apapun. Sekarang ini saya pribadi misalnya banyak yang heran kepada saya. Setiap minggu saya ini membuat video opini untuk webinar Satu Pena yang temanya minta ampun. Beragamnya mulai dari kisah penerbangan Fir itu segala macam itu sampai ke agama, sastra, politik, sampai nanti ini musik dangdut. Itu semua bisa saya bahas dengan kuat, dengan data-data riset, karena mudah sekali melacaknya di Google. Dan hampir setiap hari saya menulis. Jadi sekarang ini kalau lihat di Google, saya sudah menulis lebih dari 100 buku yang sudah saya tulis itu ya. Sudah 300 karya saya ada di Google, lebih dari 100 sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang semuanya bisa dilihat di Google itu, ada data-datanya. Nah itu semua karena zaman menyediakan itu. Karena library sekarang ini ada di Google. Dan juga pertama kali dalam sejarah, potensi ekonomi minta ampun terbukanya untuk penulis. Kita buka saja di Google itu, kita lihat setiap tahun ada list orang-orang terkaya sebagai penulis ya, yang di dunia itu acap kali hartanya per tahun itu di atas 1 triliun rupiah. Jadi kita lihat para penulis pun bisa punya kesempatan memiliki harta di atas 1 triliun rupiah jika ia terhubung kepada industri. Tadi saya bilang kepada Ibu Sari bagus sekali jika jadi film, karena itulah memang masa depan dari sisi ekonomi kepenulisan yang masuk ke dalam industri film, ke dalam industri TV, dalam industri media sosial yang sekarang ini juga semakin banyak yang komersil. Kita tak pernah, penulis di semua zaman tak pernah berada di zaman keemasan seperti sekarang, di mana buku tersedia begitu banyaknya dan begitu mudahnya, dan potensi ekonomi pun tersedia karena sudah ada tradisinya. Sisanya adalah kreativitas kita masing-masing. Karena itu juga harus kita sadari, Satu Pena, baik Satu Pena DKI ataupun Satu Pena Indonesia, itu ibaratnya hanyalah sebuah kereta saja. Jadi kereta selalu hanya mampu mengantar kita ke lereng gunung. Jadi para penulis pun hanya mampu diantar oleh asosiasi penulis itu ke lereng gunung. Untuk naik ke puncak gunung, itu sang penulis harus turun dari kereta, ia harus jalan sendiri ke puncak gunung. Dan karena itu pula kita jadi tahu posisi. Oke, kita punya satu organisasi, tapi organisasi ini kita tahu kita kerjakan apapun yang bisa untuk meningkatkan potensi penulis, tapi kita tahu juga bahwa sebagus-bagusnya ini organisasi, ia hanyalah kereta yang mengantarkan semua kita penulis ini paling jauh ke lereng saja. Sementara kita, terutama individu yang ingin juara, yang ingin prestasinya puncak, di kepala kita katakan kita tak cukup hanya sampai lereng gunung, kita ingin ke puncak. Karena itulah kita pun juga harus turun di kereta, naik sendiri ke puncak gunung. Tapi bagaimanapun kereta cukup mengantar kita, telah mengantar kita, bagus mengantar kita sampai ke lereng gunung. Inilah dongeng-dongeng sedikit. Saya biasa jika melakukan apapun yang teknis, yang manajemen, diawali dulu dengan sedikit dongeng-dongeng, kisah-kisah yang lebih menggugah mindset ya. Karena yang awal dari semuanya adalah mindset berpikir kita. Technicalities, dokumen bisa kita selesaikan, itu technicalities. Tapi yang penting adalah meledaknya satu kreativitas dari hati kita. Nah, karena itulah sedang-sedang hati Mbak Nia, Mbak Turhayati, Mbak Deno dan jajarannya
sudah menyusun kepengurusan. Dari saya satu pena Indonesia, 2 saja kisi-kisinya. Kisi-kisi pertama adalah hukum nasional. Silakan bekerja sebebas apapun dalam kerangka hukum nasional, tak ada yang dilanggar di sana. Kisi-kisi kedua adalah langit yang biru. Bahwa batas kita itu ada langit yang biru, yang maha luas itu, yang maha tinggi itu, yang tak berbatas itu, karena kreativitas itu tidak berbatas. Karena itulah satu pena Jakarta di bawah pimpinan Mbak Nia, Mbak Nur Hayati diberikan otoritas penuh melakukan apapun yang dianggap penting untuk ikut sekecil apapun. Dan sekali lagi, sekecil apapun, memperkuat para penulis dan memperkaya Jakarta sebagai kota literasi. Nanti Mbak Deno yang akan membacakan susunan pengurusnya. Saya Denny J.A, Ketua Umum Satu Pena, dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengukuhkan Satu Pena Jakarta di bawah pimpinan Ibu Nia Samsihodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.